kita sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah, yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan puasa kita kemarin diterima oleh Allah, dan masih bolehlah kita mengatakan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, kita dulu sholatnya sudah selesai atau belum? Belum ya Pak ya. Dulu seingat saya sebelum puasa Ramadan kita membahas tentang tumanina. Tumanina yang kebetulan pada waktu itu saya putarkan tata cara sholat yang tidak tumanina, yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dulu juga sudah kita bahas itu tentang itu. Baik, berarti kita sekarang masuk ke bab i'tidal ya. Bab i'tidal sampai selesai mudah-mudahan. Memang karena untuk berbicara tentang tarjih, kalau hanya sekedar tekstual di buku tarjih cepat selesai. Tapi kita inginnya itu adalah membahas secara terperinci, membahas secara luas dengan adanya perbandingan-perbandingan. Itu yang kita inginkan, sehingga kemudian kita tahu kalau di Muhammadiyah itu begini, kalau di NU itu begini, sehingga kita kemudian bisa memahami kenapa sih terjadi perbedaan pendapat. Baik, kalau begitu kita lanjut ya. I'tidal. I'tidal itu adalah kegiatan sesudah ruku. I'tidal. I'tadala ya'tadilu i'tidalan. I'tidal itu sebenarnya kan berdiri tegak itu loh Pak. Berdiri tegak. Nah, kalau jenengan habis ruku kemudian melakukan i'tidal, itu ikuti Nabi dengan mengangkat kedua tangan sejajar telinga atau sejajar pundak, atau mungkin diambil dua-duanya, artinya diambil seperti di Nailul Autar itu, atau mungkin di putusan tarjih itu yang jempolnya itu sejajar dengan telinga. Tapi monggo dipilih. Dulu sudah saya terangkan secara detail. Jadi pas ketika jenengan itu bangkit dari ruku, jenengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan. Yang seringkali saya lihat itu kadang-kala bangkit dari ruku nggak mengangkat kedua tangan. Ada yang ngomong, Pak, wong itu tidak wajib. Loh iya, wong Rasulullah itu mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu itu sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Rasulullah pas ketika bangkit dari ruku mengangkat tangan, Sami'allahu liman hamidah. Loh Pak, apakah ketika tidak mengangkat tangan itu membatalkan sholat? Tidak. Apalagi kalau kita lihat di kitab-kitab bermadzhab Syafi'i ya, bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau di Masjid Al-Falah itu kita mulazamah kitab Fathul Qorib ya. Kitab Fathul Qorib itu kitab fikihnya madzhab Syafi'i yang kecil itu, yang dikaji di pondok. Itu kalau di dalam madzhab Imam Syafi'i itu sunnah ya. Tapi kemudian jangan mengatakan begini ya, dan jangan sepakat atau tidak mengatakan sunnah, bahwa sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Apakah jangan sepakat dengan makna begitu? Kalau berkenaan dengan masalah sholat, jangan hanya memakai makna itu. Nabi memerintahkan kita, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi pas ketika i'tidal bangkit dari ruku, jangan memakai apa? Sami'allahu liman hamidah. Nah, kemudian di dalam riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud itu wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa
hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Nabi itu kalau i'tidal itu Bapak Ibu, tubuhnya tegak. Sebelum tegak beliau tidak akan ruku. Artinya tetap ada tumanina. Ada atau kadang-kala orang itu sami Allah liman hamidah belum berdiri tegak, tumanina sudah sujud. Ada begitu kan? Yang di sini konteksnya hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Yang disebut dengan hatta ya'uda kullu faqarin makanahu itu artinya sendi-sendi daripada tubuh ini sesuai pada tempatnya ketika berdiri. Jadi pas ketika jenengan itu i'tidal, ya, i'tidal, posisi tubuh itu seperti ketika jenengan itu setelah takbiratul ihram. Cuma nanti bedanya ada yang berpaham tetap kembali sedekat, ada yang tangannya di samping. Nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi jangan buru-buru sujud sebelum tubuh itu tumanina tegak seperti jenengan berdiri ketika setelah takbiratul ihram. Nah, bacaannya apa? Tsumma kana yaqulu wa huwa qa'imun. Ingat di sini dalam riwayat Bukhari, Nabi itu mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Di situ ada kalimat Bapak Ibu. Coba dilihat yang hadis yang nomor 3. Wa huwa qa'imun. Ketika beliau sedang berdiri. Ada kalanya berdirinya belum sempurna. Orang itu sudah buru-buru mau rukuk, mau sujud. Ya kan? Lah ini tidak sesuai dengan sunnahnya. Kalau majelis takjil menekankan mulai dari setelah takbir intiqal. Apa Bapak Ibu takbir intiqal? Masih ingat ya? Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Itu namanya takbir intiqal. Kalau untuk takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Nah, ketika jenengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, setelah berdiri tegak kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Mungkin jenengan pakai yang pendek atau yang panjang, silakan dipilih. Kalau jenengan jadi makmum, tidak usah ikut-ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jenengan langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kalau kita rekam di dalam hadis-hadis Rasulullah, itu cukup banyak bacaan yang dibaca oleh Nabi setelah rukuk, yakni ketika melakukan i'tidal banyak. Mungkin yang jenengan baca cukup pendek, Rabbana walakal hamdu, wis baru sujud. Biasanya kalau bacanya cepat, tumaninahnya jadi kurang. Ada yang baca ditambahin mil'us samawati wa mil'ul ardi, terus wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Majelis takjil yang seringkali ditekankan ya juga ini termasuk. Semuanya ditekankan oleh Muhammadiyah. Makanya kalau dari saudara-saudara kita NU ada yang mengatakan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du, ya Muhammadiyah mengaminkan karena hadisnya ada. Hadisnya memang ada. Dulu kalau kita di SD, mungkin anak-anak jenengan di SD kalau praktek kan mesti baca ini kan. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati dengan bacaan keras. Jangan buru-buru mengatakan wah ini NU. Lah itu ada. Majelis takjil juga menekankan di situ, juga ada di himpunan putusan takjil. Ya, baik. Atau memakai mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma, pakai bainahuma. Wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du. Boleh memakai riwayat Muslim juga, ahlus tana'i wal majdi la mani ala ma'aqaita wa la mu'tiyah lima mana'ta, dan seterusnya. Ini jarang jangan baca kalau yang ini. Paling banter ya wis Rabbana walakal hamdu sama mil'us samawati wa mil'ul ardi. Itu sudah pokok. Ya. Ada juga yang tidak baca sama sekali. Sami Allahu liman hamidah, meneng. Ada. Nah, baik. Lanjut.
Ini yang tadi sudah saya katakan. Jenengan tidak perlu heran ketika ada orang habis sami Allahu liman hamidah, lah kok dilalah sedekah. Sami Allahu liman hamidah. Pernah melihat begitu kan? Ojo emosional, ojo muring-muring. Engko manut jenengan mentahdir, wah bid'ah iki lho, doro-doro wis ngomong bid'ah dhisik. Ya, jadi macam-macam alasannya. Kalau HPT gimana? Himpunan putusan tarjih gimana? Himpunan putusan tarjih sama dengan jumhur ulama dengan tidak bersedekah. Jadi sami Allahu liman hamidah langsung turun di bawah. Tapi tetap tubuhnya dalam posisi tegak. Tapi andai kata jenengan itu memakai yang sami Allahu liman hamidah, jenengan memakai riwayat Ahmad yang hadis yang nomor 3 itu. Memang Nabi Muhammad SAW pernah pas ketika sami Allahu liman hamidah itu kan, mumsikan yaminahu ala shimalihi bis shalah. Riwayat Ahmad hadis yang nomor 3. Yang disebut dengan ke dalam sini kan di Wa'il ibn Hujrin. Wa'il ibn Hujrin mengatakan wa ra'aitu, saya melihat Nabi. Wa'il ibn Hujrin mengatakan apa? Wa ra'aitu mumsikan yaminahu ala shimali. Beliau itu memegangkan tangan kanannya di atas tangan kirinya bis salati. Tuh ini jadi apa namanya? Ada yang memahami bersedekah, di antaranya dalilnya itu. Lah Muhammadiyah dan jumhur itu kok memakai tidak bersedekah, kenapa? Itu sebenarnya masalahnya adalah berdirinya itu dikembalikan sebelum takbiratul ihram ataukah sesudah takbiratul ihram. Bagi yang memahami kata-kata apa namanya hatta ya'uda kullu faqarin makanahu itu dipahami setelah takbiratul ihram, berarti i'tidalnya bersedekah. Tapi kalau yang dipahami hatta ya'uda ya, kullu faqarin makanahu hadis yang tadi itu dikembalikan sebelum takbiratul ihram, maka berarti tidak bersedekah. Ini yang dipahami oleh Nasiruddin Albani, itu yang tidak bersedekah. Kalau begitu riwayat Ahmad ini bagaimana? Kata-kata mumsikan yaminahu ala shimalihi itu tidak harus dipahami bersedekah. Mungkin pernah kan jenengan setelah sami Allahu liman hamidah tangannya dimegang ke tangan itu. Ya kan? Ada yang pernah begitu. Tapi itu bukan bersedekah namanya. Ya, sehingga kalau saya melihat ada orang yang sami Allahu liman hamidah kok sedekah, saya diam saja, tidak usah langsung mengatakan itu bid'ah, karena itu pemahamannya begitu. Kalau kita mengikuti tarjih, NU sama Muhammadiyah sama. NU sama Muhammadiyah sama, yakni setelah sami Allahu liman hamidah itu tidak bersedekah. Yang saya lihat di sini rata-rata tidak bersedekah ya Pak ya, tidak bersedekah. Kalau ada juga yang bersedekah. Yo wijan no. Pokoknya orang malang kering. Pokoknya tidak malang kering. Malang kering berarti tidak benar. Tidak ada contohnya kalau begitu. Kalau untuk sedekah dan tidak sedekah memang perbedaan istibatul akam begini. Biasanya nanti ada orang-orang CMM membalik Muhammadiyah itu, kemudian pas imam Jumatan itu bersedekah. Kadang-kadang ada jamaah itu yang langsung kritis. Wah, tidak sesuai dengan HPT. Wah, gak sesuai dengan himpunan putusan tarjih. Lah, balik Muhammadiyah yang dikritik begitu harus bisa jawab. Jangan hanya sekedar pokoknya HPT. Nah, itu ya. Jadi supaya kita bisa kalau saya lebih cenderung memang mengikuti HPT, himpunan putusan tarjih. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah itu tidak bersedekah. Tapi kalau jenengan pengen bersedekah, ya monggo lah gitu kan. Kalau memahami dalil-dalil secara istibatul ahkam begini, ya, saya konteksnya HPT himpunan putusan tarjih tidak bersedekah. Clear Pak?
Oke, baik, sujud. Kalau jenengan bersujud, tidak usah ngangkat tangan lagi, tidak usah ngangkat tangan, tetap memakai takbir intiqal. Allahu Akbar. Lah yang jadi masalah itu lututnya dulu atau tangannya dulu. Gitu loh Pak. NU sama Muhammadiyah sama. Apanya dulu Pak? Lututnya dulu. Kalau jenengan buka di himpunan putusan tarjih, Muhammadiyah lebih cenderung lututnya dulu. Apakah kemudian tangannya dulu apa tidak oleh toh? Memang kalau untuk yang lututnya dulu itu kebanyakan para ulama menyebutkan untuk yang lututnya dulu. Ini saya coba jumhur ulama Syafi'iyah, Hambali dan beberapa ulama salaf seperti An-Nakhai, Sufyan As-Tsauri, Ishaq, Muslim bin Yasar dan lain-lain itu suka yang lututnya dulu. Malikiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad atau yang dipilih oleh Nasiruddin Albani itu memakai yang tangannya dulu. Sebenarnya hadisnya juga dua itu yang saya sampaikan di atas itu. Ya, kalau saya mengikuti himpunan putusan tarjih memang lebih suka yang lutut, tapi ada pemahaman kontekstualnya. Ada pemahaman kontekstual. Jenengan tak guyoni. Kalau ada orang yang sudah tua, perutnya sudah mulai besar, itu kira-kira yang enak lebih dulu apa? Tangan ya Pak. Jenengan mau paksakan lututnya bisa. Dan maka di sini memang dalam konteks fikih jumhur lutut dulu. Ada yang sebagian yang memang tangan dulu. Kalau pemahaman tarjih memang lutut dulu ya. Tapi Muhammadiyah juga memahami secara kontekstual. Pemahaman kontekstual itu tidak hanya teks saja ngono ya ngono. Ini bukan syubhat. Ini kan zaman sekarang banyak orang yang sedikit-sedikit itu ustaz ahli syubhat. Ini bukan syubhat. Ini pemahaman fikih. Jadi orang itu kalau mungkin masih muda, usianya masih muda kan, masih kuat, biasanya yang enak itu adalah lututnya dulu. Kalau orang itu sudah mulai sepuh, apalagi perutnya sudah mulai besar, apalagi ibu-ibu hamil, dipaksa lututnya dulu yang gelondong Pak. Nah ini memang konteksnya itulah. Kemudian ada sebuah bentuk kontekstual pemahamannya. Ya, monggo aja dengan di sini. Makanya Ibnu Taimiyah yang paling bawah itu ammas salatu bikilaihima fajaizatun bittifaqil ulama. Adapun salat dengan keduanya, artinya dengan lutut dulu ataupun dengan tangan dulu, itu fajaizatun, maka itu diperbolehkan bittifaqil ulama. Semua ulama sepakat. Sehingga kalau ada orang itu yang sujudnya pakai tangan dulu, itu boleh. Ada yang pakai lutut dulu, boleh. Itu sepakat semua para ulama. Insya'a al-musalli yada'u rukbatayhi qabla yadayhi wa insya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi wa salatuhu sahihatun. Kalau dia kepingin ya tangannya dulu, kalau dia kepingin ya lututnya dulu, semuanya sah bittifaqil ulama. Clear ya Pak? Ya, clear. Terus gak usah saling. Kadang kalau jenengan kalau berpikir tentang perbedaan terus kok sholat tidak khusyuk, hanya melihat orang yang berbeda dengan kita terus mikirin yang aneh-aneh. Kalau mengikuti Muhammadiyah, Pak, saya ikut Muhammadiyah HPT, lututnya dulu bila memungkinkan. Kalau memang sudah mulai sepuh, mulai apa, kontekstual yang dipakai. Clear ya Pak? Ibu. Kalau sujud itu memakai 7 anggota badan. Sujud dengan 7 anggota badan. 7 anggota badan itu apa?
wajhuhu yang pertama. Wajhuhu itu artinya masuk kening dan hidung. Kalau sujud tidak cukup hanya keningnya saja sementara hidungnya tidak nempel, itu tidak bisa. Atau mungkin sebaliknya, hidungnya dulu tapi kening tidak nempel, tidak bisa. Biasanya kalau anak SMP itu kalau saya lihat itu kan karena takut jilbab mukenanya rusak atau apa, sehingga nggak nempel, yang nempel cuma hidung kita, itu tidak sah. Jadi ya ditempel. Lah ini yang jadi masalah sekarang. Lah kalau jenengan itu pas ketika sujud di keningnya ada rambut, itu sama poporan. Kadang-kadang kan jenengan bisa melihat ada orang ketika mau sujud rambutnya diginikan dulu, seret. Iya Pak, betul kan? Kalau di Muhammadiyah yang semacam itu rambut tidak apa-apa, diajak sujud itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Baik, kemudian wakafahu, kedua telapak tangan. Kalau sujud itu kedua telapak tangan ini ikut sujud, sejajar bahu atau sejajar telinga. Kemudian apa lagi? Rubbatahu, kedua lutut. Kemudian waqadamahu, kedua jari-jari kaki. Jadi dari kening sama hidung ini jadi satu pakai. Kemudian dua telapak tangan, dua lutut dan kaki. Itu kakinya begini nanti. Jadi kita lihat gambarnya. Jenengan sering menempelkan tumit atau tidak? Jenengan kalau sujud menempelkan tumit atau tidak? Kalau himpunan putusan tarjih, kita bicara himpunan putusan tarjih. Kalau himpunan putusan tarjih mengatakan ditempel dan tidak ditempel tidak apa-apa. Karena di dalam penelitian sanad hadis menurut Muhammadiyah, hadis-hadis yang berkenaan dengan menempel tumit itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi hadis-hadis yang tentang masalah merenggangkan kaki itu pun juga lemah. Sehingga kemudian Muhammadiyah memutuskan di fatwa tarjihnya, pas ketika sujud itu dikembalikan pada konteks kenyamanan orang itu ketika bersujud dan bisa menutup auratnya. Contoh, kalau jenengan pakai sarung, biasanya sarungan itu keduren, maru jero ini gak rakepan. Pas ketika sujud, tumitnya tidak ditempel. Kalau dari belakang kira-kira aurat kelihatan enggak? Lebih cenderung ya dilihat. Tapi yang Pak sobat pas yang katanya ngincen. Tapi kan kadang-kala orang yang di belakang itu kan ada yang ya. Lah maka disitulah kemudian pas ketika jenengan, kalau saya ini bukan subhat ya, enggak. Dalam konteks yang semacam ini orang yang pakai sarung, kemudian dia lebih suka kalau pakai sarung itu lebih tinggi, katakanlah tidak mau isbal. Pas kemudian dia bersujud dibuka begini, cenderung kan kelihatan. Maka saya lebih cenderung kalau pakai sarung lebih cenderung begini. Tapi menempelkan tumit itu bukan sesuatu yang wajib. Itu hanyalah sesuatu yang kalau tarjih ya saya katakan, karena kita ngaji HBT, tarjih Muhammadiyah mengatakan silakan ditempel atau tidak ditempel. Sehingga nanti kalau umpamanya ada mubalik Muhammadiyah yang tidak menempelkan kaki, sementara jenengan itu menempelkan tumit, tidak usah muring-muring. Dan kemudian kalau maunya ada mubalik Muhammadiyah, kemudian ada teman-teman jamaah yang menempelkan tumit, ya monggo. Menempelkan tumit ini memang ada hadisnya. Menempelkan tumit ini memang ada hadisnya. Dan ini kalau menurut Nasiruddin Albani itu sahih. Kalau menurut, karena memang kadang-kala memang di masyarakat kita ada yang Albani minded, ya, Albani minded. Kalau di Muhammadiyah enggak Albani minded. Sehingga monggo jenengan tempel atau tidak ditempel, silakan. Sehingga kalau untuk ditempel gambarnya seperti ini. Jenengan mana? Biasanya yang mana? Yang ditempel ya Pak ya, terutama yang pakai sarung ya.
Terutama pakai sarung. Kalau saya tidak pernah pakai sarung, Pak. Saya ke masjid itu tidak pernah pakai sarung. Khutbah Jumat juga tidak pernah pakai sarung. Khutbah Idul Fitri juga tidak pernah pakai sarung. Ya, baik. Tangannya tadi sudah saya katakan, tangan sejajar pun udah. Tangan sejajar telinga boleh. Tumitnya rapat silahkan. Itu hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Al-Hakim atau Nusi. Ya, ini gambarnya. Ini gambarnya. Oke. Jenengan begini kan pokoknya. Kalau jenengan sujud, tumitnya jangan ditempel ke tanah. Siku kok tumit. Sikunya jangan nempel seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Dibuka. Pasti ada pertanyaan muncul. Kalau wanita bagaimana, Pak? Kalau wanita gimana? Apa nyuplik begini? Kalau Tarjih Muhammadiyah mengatakan wanita dengan laki-laki sama diangkat, cuma agak dibawakan sedikit menurut riwayat Imam Baihaqi. Tapi tidak begini. Dan di himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah tidak mengajarkan wanita sujudnya begini, tidak. Tetap dibuka, tapi agak tidak tinggi-tinggi seperti laki-laki. Tidak. Kalau laki-laki tetap dibuka. Ya. Kalau seperti ini, gambarnya seperti ini, itu yang tidak ada. Atau kadang saya juga pernah melihat orang begini sujudnya. Kadang apalagi kemudian jarak antara perut dengan paha itu terlalu rapat. Jadi kayak melengkung gitu ya. Ya. Kalau pemahaman kita, perut sama paha yo tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu rapat. Kalau jenengan terlalu jauh tuh, waduh sujud dulu capek. Ya, delosor. Dan jidat kita cepat hitam. Paham maksud saya? Kan itu nahan begini. Apalagi karpetnya kasar, diusap-usap. Clear? Nah. Doa sujud. Tak cepat nih, tidak mari. Doa sujud banyak. Yang seringkali jenengan baca adalah Subhana Rabbiyal A'la. Muhammadiyah tidak menambah wa bihamdi. Himpunan putusan Tarjih tidak memakai wa bihamdi. Di sini tidak perlu diperdebatkan. Kalau saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama pakai wa bihamdi. Karena pandangan Muhammadiyah itu tidak sahih, itu saja. Sementara kemudian Muhammadiyah lebih cenderung yang dibaca adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kebanyakan itu yang dibaca. Riwayat Bukhari dan Muslim. Subhana Rabbil A'la bukan punyanya NU. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli bukan punyanya Muhammadiyah. Ini yang harus kita paham. Kalau di himpunan putusan Tarjih dua-duanya ada. Jangan sampai jenengan ada orang Muhammadiyah pakai Subhana Rabbiyal A'la, wah iki Muhammad Dinu keliru. Ada orang NU membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, wah ini Muhammadiyah bukan. Kebetulan Muhammadiyah di himpunan putusan Tarjih dua-duanya ada. Coba jenengan lihat nanti di himpunan putusan Tarjih. Gimana? Itu waktu pembacaan yang Subhanallah tadi berapa kali? Terus yang tadi yang di Tarjih itu cuma 1 kali atau 3 kali? Baik. Sunnahnya yang dipahami oleh Muhammadiyah itu thalatha marrat, 3 kali. Baik yang Subhana Rabbil A'la ataupun yang Subhanakallahumma Rabbana itu 3 kali. Bahkan kalau riwayatnya Umar Ibnu Salamah itu sampai 10 kali. 10 kali itu tumanina. Ya baik. Kemarin sudah kita bahas tentang batasan tumanina menurut Muhammadiyah ya.
Ada juga doa-doa yang lain selain Subhana Rabbil A'la dan Subhanakallahumma Rabbana. Di bawah itu banyak, jangan lihat itu. Ini yang bawah ini banyak yang tidak dibaca atau mungkin memang tidak hafal doanya. Ya kita tidak mempersulit ya, kalau tidak mempersulit ya. Cukup sudahlah. Pak, saya hafalnya yang Subhana Rabbil A'la sama yang Subhanakallahumma wa bihamdika. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah kita punya kekuatan untuk bisa menghafalkan yang lain. Nah itu saja katanya. Oke ya, Muhammadiyah. Kalau saya cenderung memakai yang Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kalau praktek sholat itu biasanya dipakai yang ini. Jangan pakai Subhana Rabbil A'la, keliru. Guru seperti itu keliru. Enggak boleh, jangan. Karena bacaan di dalam sholat itu banyak. Clear. Kalau saya ngajar anak-anak sholat itu, ya dua-duanya tak kenalkan. Pak, loh Pak, Subhanakallahumma kan punyanya Muhammadiyah. Kata siapa? Miliknya Muhammadiyah. NU berdirinya tahun 1926. Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Kanjeng Nabi lahir tahun 571 Masehi, ditambah 40 tahun. Setelah itu ada syariat sholat, maunya begitu ya. Lah berarti lah saat durunge muncul NU Muhammadiyah kan Nabi sudah baca ini gitu. Ya teman, itu yang harus kita pahami begitu. Biar kita ini rukun Pak, gak gelut aja. Nah gitu ya. Baik, kalau kita ngaji himpunan putusan tarjih, kalau jenengan baca di dalil-dalilnya semuanya ditaruh, semuanya dikasihkan, semuanya ditaruh. Ya karena kita orang Muhammadiyah yang mungkin tidak punya HBT jadi tidak ngerti. Di sini semua punya HBT tidak? Pak saya punya, tak taruh kira tidak pernah dibaca. Iya, clear ya. Baik. Duduk antara dua sujud. Setelah jenengan sujud, itu kan ada duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu memakai iftiros. Iftiros itu gambarnya seperti ini. Duduk iftiros itu yang ini Pak. Ini namanya iftiros. Kalau jenengan duduk antara dua sujud, setelah sujud yang pertama itu kan duduk antara dua sujud. Duduknya caranya seperti ini. Ini namanya duduk iftirosh. Kaki yang kanan berdiri, kaki yang kiri diduduki. Itu yang iftirosh namanya. Baik. Jadi itu. Kemudian doanya apa? Yang seringkali jenengan baca itu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tapi ada yang panjang seperti digunakan oleh saudara-saudara kita NU. Boleh, dan itu tidak perlu kita bid'ahkan. Ya. Konteksnya konteks pada Fadhilul Amal dan konteks kesolehan aja. Muhammadiyah memilih yang ini. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Boleh pakai itu. Boleh banyak. Atau mungkin cukup jenengan memakai Rabbi firli ora apa-apa. Doanya banyak. Itu duduk antara dua sujud. Nah, setelah duduk antara dua sujud, jenengan sujud lagi kan? Nah, setelah sujud yang kedua, mau bangkit ke rakaat yang kedua, itu ada anjuran duduk istirahat atau julusul istirahah. Jadi setelah sujud kedua ke sujud yang dari sujud kedua ke rakaat kedua, itu jangan langsung berdiri. Tapi duduk dulu. Duduknya pakai duduk iftirosh
Itu namanya julusul istirahah. Jenengan pakai duduk istirahat ya Pak ya. Itu namanya julusul istirahah. Jadi dari sujud gak langsung berdiri, tapi duduk dulu. Setelah duduk, wa tsumma kana yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila rak'ati tsaniyah. Jadi setelah sujud duduk Allah setelah sujud seret duduk, kemudian tangannya nempel ke tanah baru berdiri. Lah yang kemudian jadi pembicaraan adalah tangannya menggenggam atau tidak. Jadi nggak pernah lihat atau menggenggam. Nah, Muhammadiyah dan jumhur ulama mengatakan tidak menggenggam. Tapi kalau ada orang yang memahami kata-kata ya'jinu wa kana ya'jinu fis shalah, ada yang memahami kata-kata ya'jinu itu mu'tamidan, ya wis nek kayak tangan ning tanah itu saja. Tapi kalau ketika ada memahami ya'jinu secara tekstual, kalau di Arab itu kalau membuat roti itu kan adonan itu di begini, ya kan, kayak begini. Ketika benar-benar memakai kata lafaz wa kana ya'jinu, ya maka baginya sambil kayak wong mus'ab kuwi. Dan saya tidak menyalahkan itu. Sehingga kalau ada orang pas ketika bangkit dari julusul istirahah naik ke rakaat yang kedua, dia menggenggam. Nah, itu memang pemahaman seperti itu. Lah kalau untuk turun dari i'tidal untuk sujud itu pakai menggenggam, lah ini yang baru tidak ada. Ya lah, kalau turun untuk sujud tidak menggenggam. Lah kalau untuk yang bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua setelah sujud yang kedua, duduk istirahat, bangkitnya itu ada yang menggenggam. Sudahlah, itu mereka memakai karena ya'jinu. Tapi kalau dipahamkan itu adalah ya'jinu itu sebagai mu'tamidan seperti yang dipahami oleh Muhammadiyah dan NU, ya tidak menggenggam. NU sama Muhammadiyah sama, tidak menggenggam. NU ambil Muhammadiyah itu pakai podo nih Pak. Banyak kesamaannya, bedanya sama titik lah ya Muhammadiyah. Guru ini ya podo. Gurunya Kiai Haji Madalan sama Kiai Haji Masyari juga sama. Ya. Baik, tapi bukan berarti saya mengajukan jenengan jadi Muhammadiyah. Ya masing-masing punya dalil. Clear? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke. Baik, itu juga diletakkan di HBT Pak. Jadi boleh memakai itu. Ini tadi memang tidak saya cantumkan semuanya, ya, tapi di HBT ada. Jadi hamdan kathiran itu. Dan ini memang bacaan itu kan sebenarnya kalau hadisnya itu kan memang suatu saat sholat di belakang ada baca itu. Kemudian Nabi tanya siapa tadi yang membaca ini gitu, enggak ada yang. Terus kemudian Nabi mengatakan saya kok begini, kemudian ajak saya Rasulullah. Itu namanya hadis takriri atau sunnah takririyah, dan itu boleh dibaca. Di himpunan putusan tarjih juga ada di situ, diletakkan di situ. Ya. Jadi kalau di himpunan putusan tarjih, kalau kita lihat hadis-hadisnya itu, dalil-dalilnya itu, Muhammadiyah itu lebih cenderung luas. Kita saja yang memahami HPT itu kadang-kadang kaku karena tidak melihat dalil-dalil yang ada. Gitu ya Pak? Oke. Pada saat itu tangan itu merapat, ada yang merenggang, ada yang baik. Tangannya seperti di posisi takbiratul ihram. Ya, jadi posisinya tangan itu tidak dirapatkan dan juga tidak direnggangkan. Hadisnya juga cukup jelas, ya, hadisnya cukup jelas. Jadi tidak dirapatkan juga tidak direnggangkan. Sama seperti takbiratul ihram itu. Sama seperti takbiratul ihram. Yang jelas pokoknya tangannya itu menghadap ke kiblat.
Di sini wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi bi atrafi asabi'iha al-qiblah, kakinya menghadap ke kiblat. Jadi tangannya tidak begini, juga tangannya juga tidak begini, sewajarnya saja. Seperti ketika jenengan takbiratul ihram. Ada yang lain, Ibu? Yang ketiga nih, Ustaz. Oke. Pada saat sujud itu saya pernah membaca bahwa hubungannya terdekat ya antara manusia dan Baik. itu kita diperbolehkan membaca banyak doa. Oke. Gimana ya Pak? Juga dengan hati. Baik, Pak. Karena kita ngaji tentang masalah HPT, saya jawab sesuai dengan fakta tajih, juga nanti kita kembangkan. Memang hadisnya jelas, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba ya kepada Tuhannya Allah itu adalah ketika dia bersujud. Maka kata Nabi fa'akthiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa di situ. Nah, di konteks tarjih awal di Hasbi Asyidiki, di hadis-hadis hukum punya Hasbi Asyidiki, tokoh Muhammadiyah zaman dulu, itu memakai yang maksur, ketika diucapkan. Memakai yang maksur ketika diucapkan apa artinya? Memilih doa-doa yang berasal dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak diperkenankan memakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang dilapatkan, karena itu nanti akan menambah bacaan. Tapi kalau memakai doa-doa yang berasal dari Nabi, doa-doa sunnah, itu boleh. Perbanyaklah doa di situ. Nah, ada yang memahami luas, loh, itu kan umum hadisnya. Boleh berdoa apa saja selama tidak diucapkan. Nah, tapi untuk tarjih memakai yang apa Pak? Yang maksur, yakni yang berasal dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak doa. Ya. Kalau untuk dalam posisinya doa sujud, tadi sudah saya katakan banyak sekali ini. Di antaranya ini. Ya, di antaranya kan ini doa sujud itu. Ya, tadi banyak sekali. Silakan diambil doa-doa yang maksud dari Rasulullah SAW. Ini doa semua ini. Contoh umpamanya doa yang dibaca Nabi ketika sujud. Allahumma ighfirli dzambi kullihi wa daqihi wa jallihi wa awalihi wa akhirihi wa alaniyatihi. Ini kan doanya Nabi. Jadi ternyata Nabi Muhammad juga pas ketika sujud juga berdoa. Makanya lama sujudnya Nabi itu lama. Ya, monggo dicari. Nanti jenengan bisa melihat di buku yang namanya Hisnul Muslim. Ada yang versi bahasa Arab, ada yang versi bahasa Indonesia. Dan di aplikasi Android juga sudah ada. Jenengan bisa download di aplikasi namanya Hisnul Muslim. Di situ nanti ada doa-doa berdasarkan riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Nanti tinggal jenengan pilih saja yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Arab. Ya, kalau untuk yang bahasa Indonesia biasanya nanti ada Arabnya, kemudian di bawahnya ada artinya, begitu. Kita gimana? Perbanyak doa. Terus kalau ada yang misalnya makmum itu melambatkan sujudnya, padahal imamnya sudah duduk, gimana? Itu tidak diperkenankan, Pak. Nanti akan saya bahas di fikih sholat jamaah. Yang jelas Nabi mengatakan wa idza raka'a farka'u, itu adalah baida sajadah fasjudu. Kalau imam itu rukuk ya rukuklah, kalau sujud sujudlah. Sehingga kita tidak diperkenankan mendahului imam dan juga terlalu memperlambat dengan imam, apalagi sampai ketinggalan satu rukun. Jadi makanya memang di sini sang imam pun juga bijaksana seharusnya. Nanti akan selesai ini akan saya bahas tentang fikih imam, bagaimana jadi imam yang benar. Setelah itu kemudian kita bahas fikih sholat jamaah.
gimana berjamaah sesuai dengan himpunan putusan tarjih. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi. Ya. Ibu, kalian kita diam dulu. Monggo yang ada. Ini apa gimana? Ada Zoom. Ada Zoom. Zoom kan ini sudah bisa ini posisinya ini servernya nggak enak pagi-paginya itu bisa ini saya Baik, kita lanjut sebentar saja ya, sampai qomat. Tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nanti kalau udah selesai kajian tolong dicatat sampai mana biar bulan depan gak lupa. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau untuk tasyahud awal duduknya pakai iftirash. Kalau duduk tahiyat akhir pakai pakai tawarruk. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau jenengan salat subuh itu tawarruk atau iftirash? Kalau jenengan salat ba'diyah itu pakai iftirash atau pakai tawarruk?
gitu kan? Kalau jenengan itu duduk tasyahud, kalau awal tadi iftirash, kalau akhir itu tawarruk, tangannya, telapak tangannya di mana? Wa kana idza qa'ada fit tasyahudi wa du'a kafahu al-yumna 'ala fakhdihi wa fi riwayatin rukbati. Jadi kalau jenengan itu tasyahud, telapak tangan itu boleh diletakkan di mana? Di paha atau di lutut. Dalam riwayat Muslim, di paha juga ada, di lutut juga ada. Biasanya kita yang sering itu di mana? Muhammadiyah di Fatwa Tarjih menyebutkan boleh di lutut, boleh di paha. Itu ketika tasyahud. Ya. Ini tadi sudah saya katakan, namanya iftirash itu ini, yang namanya tawarruk itu ini. Ini tahiyat awal, ini tahiyat akhir. Clear ya, Pak? Lah bagaimana konteksnya kalau seperti ini? Ini ada ono, ini tidak ada. Ada yang seringkali melakukan yang ini, Pak. Ya, ini tidak ono. Saya seringkali lihat ada orang itu duduknya begini. Juga ya, Ustaz. Jangan. Yang betul duduknya adalah seperti ini. Kalau ruksoknya terlalu rapat dan tidak bisa melakukan, itu namanya ruksok. Sama seperti sujud. Sujud itu kan begini sebenarnya. Tapi pas ketika soknya terlalu rapat, jangan memaksa begini. Ya, kasihan yang sebelah-sebelah. Sama konteksnya dengan duduk tahiyat akhir. Saya sering begitu, terutama kayak di Taqwa Batu, kayak di mana itu kan banyak teman-teman kita yang lebih suka merapat, ya, mepet-mepet. Sehingga pas ketika tahiyat akhir udah iso. Betul gitu Pak ya? Akhirnya kita memakai iftirash, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan, karena memang keadaannya memaksa begitu. Nah kalau kita sholatnya regang-regang begini enak. Jadi itu nggak apa-apa. Clear ya? Ini lah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, saya bahas dulu. Lah pas ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir, ini jadi perbedaan antara di Muhammadiyah dan di NU. Kalau di saudara kita NU nunggu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau di Muhammadiyah memakai langsung at-tahiyatul lillah wassalawatu at-thayyibat, nunggu asyhadu alla. Sudahlah itu teknis. Itu adalah khilafiyah, tidak perlu diperdebatkan, tidak mari-mari. Nah, pas ketika jenengan seperti ini, konteksnya gimana? Boleh memakai posisi seperti ini. Tangannya yang ini diletakkan di sini, muter ini. Tapi ini yang salah yang apa, Pak? Yang salah apanya ini? Telunjuknya yang tidak menghadap ke kiblat. Kalau dalilnya di dalam hadis Rasulullah SAW, kan? Itu Rasulullah SAW itu menghadapkan ke kiblat. Ini loh. Wa yashiru bi usbu'ihi allati tali al-idham ilal kiblat. Artinya Rasulullah ininya ini ke kiblat, bukan ke bawah. Lah jangan ini bukan, tapi ke kiblat. Boleh pakai bagaimana? Wa kana yahliku bihima hilqatan, begini. Betul, puter. Ada yang cuma meletakkan ke sini begini. Jadi gambarnya begini. Atau begini. Tapi jari-jarinya menghadap ke kiblat. Juga pandangan matanya ke telunjuk. Kalau ini salah, tidak ada dalil. Lah,
Kalau jenengan tahiyat ini masuk ke telunjuk. Ini yang seringkali kita lupakan. Ini perlu perbaikan. Clear ya? Jadi boleh pakai begini, boleh pakai begini. Yaitu nanti pembicaraan sesudahnya. Ini baru ini dulu sih. Ini baru posisi tangan, nanti bergerakan atau tidak, ini pembicaraan tersendiri. Clear? Clear Bang? Pandangan kita ke telunjuk. Wes itu saja dulu. Ya, sudah komat. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan lagi. Nanti jangan diingatkan tak eling-eling barang, nanti biasanya kalau lupa sampai mana gitu. Ya, baik, sampai kita masih sampai jadi penasaran dengan bulan depan aja Pak yang ini. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita husnul khatimah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat wal afiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.